Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Dwi Widianita dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara Up to Date Berikan Info Terkini. Pemirsa, seperti biasa di program acara Up to Date kita akan sharing dan membagikan informasi yang penting dan juga menarik untuk pemirsa selama TV di rumah. Dan untuk edisi kali ini di tengah-tengah kita sudah kedatangan dua narasumber cantik. Ada Kakak Marisa dan ada Kakak Anggun Nopita. Assalamualaikum Kak Marisa dan Kak Anggun. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Kak ya? Iya. Nah pemirsa, ini untuk informasi bahwa Kak Marisa dan juga Kak Anggun ini merupakan dua wisudawan terbaik pada acara wisuda Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Selampari 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober Kak ya? Iya, 30 Oktober kemarin. Nah, kita akan berbincang-bincang nih dengan dua narasumber kita kali ini yang merupakan dua wisudawan terbaik. Bagaimana perasaannya? Senang banget ya. Ya, secara spesifik nih Kak Marisa sebagai wisudawan terbaik di Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Selampari 2021. Bagaimana sih perasaannya gitu? Kalau membahas masalah perasaan, Masya Allah ini tidak bisa tergambarkan ya. Bahagia, senang, namun ada dukanya juga gitu. Kalau bahagianya ya bahagia bisa membawa orang tua pada saat acara wisudawan itu kan, wisuda itu ada yang namanya penganugerahan mahasiswa berprestasi, di mana yang menjadi wisudawan terbaik itu maju ke depan membawa kedua orang tua. Wah, itu merupakan satu nikmat, satu kebahagiaan bisa membawa kedua orang tua maju ke depan memperkenalkan sama dosen, sama tamu-tamu undangan, sama wisudawan lainnya, sama para wali wisudawan lainnya. Itu bahagianya. Kalau dukanya ya selesai wisuda kita akan masuki dunia baru. Ya, gimana kita akan meninggalkan dunia lama kita bisa belajar sama-sama teman, berkumpul sama teman-teman seperjuangan, atau alma mater, bisa belajar juga sama dosen, itu akan kita tinggalkan. Itu dukanya gitu. Kalau sukanya banyak, kita juga bisa membanggakan kedua orang tua, keluarga, dan Iya, ini Widi hampir lupa nih ya. Mau nanya dulu nih, jurusannya apa sih Kak Marisa? Kalau jurusannya ini pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Kalau Kak Anggun? Komunikasi sejarah Islam. Oh, komunikasi. Jadi memang beda prodi ya? Iya, beda prodi. Oh Oh iya, oke. Tambah ada satu lagi HTN. Iya, karena baru buka. Oh, jadi belum ada wisudawannya ya? Tahun depan? Iya. Nah, Kak Marisa, kalau misalnya menurut kakak sendiri nih Kak ya, menyandang predikat sebagai wisudawan terbaik, itu kan pasti terkadang kita ada beban ya. Bebannya senang, tapi beban, aduh aku nih terbaik, aku harus memberi teladan yang bagus dong untuk adik-adik. Nah, kalau untuk Kak Marisa sendiri sampai sekarang, apa sih yang sudah dilakukan sebagai wisudawan yang menyandang predikat sebagai yang terbaik gitu? Ya, tadi benar kata Kak Dwi ya, menyandang status sebagai wisudawan terbaik itu memang tidak mudah. Artian di dalam itu ada amanah besar kita untuk menjaga nama baik kampus, baik dari attitude kita, keilmuan kita. Pas nggak nih jadi wisudawan terbaik nih? Kalau emang wawasannya luas, berarti emang udah pas ya itu kan? Ya emang harus dijaga dari sikapnya juga. Terus bagaimana ketika kita sudah menyandang wisudawan terbaik, itu mampu mengimplementasikan keilmuan yang kita dapat. Nggak hanya di wilayah kampus, tapi di luar wilayah kampus, seperti itu. Karena kan selesai wisuda, kita nggak lagi nih berkecimpung di dunia perkuliahan, kita akan berkecimpung di dunia masyarakat. Nah, bagaimana kita mampu mengimplementasikan ilmu yang kita dapat itu untuk masyarakat banyak. Iya, memang ya ada tanggung jawab sendiri ya. Tanggung jawab besar. Dan kalau untuk Kak Marisa sendiri, apa sih motivasinya memilih untuk jurusan pendidikan agama Islam ya? Itu kenapa sih Kak awal kalinya gitu? Awal kalinya memilih jurusan pendidikan agama Islam itu mungkin ini cita-cita dari kecil ya. Iya, cita-cita dari kecil tuh pengen jadi guru ya itu. Pengen jadi guru. Terus juga kenapa kok milihnya ke pendidikan agama Islam, karena melihat dari
realitas yang ada itu bahwa pendidikan agama itu memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Ya, di samping juga kita lihat bagaimana kurangnya pendidikan agama anak-anak di sekolah. Jadi ya Marisa berpikir, oh masa kejurusan ini nanti sebagai tanggung jawab juga supaya bisa setidaknya untuk memperbaiki pendidikan yang ada di sekitar. Masya Allah, cita-citanya luar biasa sekali ya. Jadi memang dari kecil sudah terpanggil gitu ya, mau jadi guru agama Islam itu. Dan memang kalau menjadi guru agama Islam apalagi kan, itu bukan hanya untuk memperbaiki pendidikan, sistem pendidikan yang ada di tempat kita ini, tapi juga di keluarga yang pastinya. Iya Kak Marisa. Selanjutnya ini Kak Anggun sebagai wisudawan terbaik juga. Gimana sih Kak perasaannya Kak? Ya, sungguh senang kayak gitu ya, bahagia dinobatkan sebagai wisudawan terbaik di kampus Tai Bumi Islam Kota Lubuk Linggau. Padahal saya awalnya nggak terlalu serius kayak gitu dalam kuliah karena saya menyempatkan waktu antara kuliah dan kerja. Oh iya. Jadi awalnya tuh memang kuliah ya udah kuliah gitu aja. Iya aja, tapi nggak juga harus fokus karena mengimbangi waktu kayak gitu. Iya, tadi Kak Anggun ini menyampaikan bahwa jurusannya apa tadi Kak? Komunikasi penyiaran Islam. Nah, kenapa ngambil jurusan itu? Karena saya tertarik dengan komunikasi penyiaran Islam untuk menjadi dai-dai atau pengembangan, baik itu dari dakwah, baik itu menjadi memperkenalkan teknologi di kecanggihan zaman sekarang. Sekarang kan banyak juga anak muda yang memakai teknologi HP, tapi mereka tidak memanfaatkan kelebihan-kelebihan itu seperti itu. Nah, dari situ di Tai Bumi Islam Kota Lubuk Linggau bukan hanya menyampaikan dalam dakwah, tapi mereka juga membantu kita memanfaatkan teknologi yang ada di komunikasi penyiaran Islam tersebut. Oke, luar biasa. Dan kalau untuk Kak Anggun sendiri sampai sejauh ini apa sih kalau di tempat kakak belajar, ada nggak disuruh membuat sesuatu, meng-create sesuatu dari prodi kakak itu? Ada. Sekarang kalau kemarin-kemarin itu kami disuruh berkarya, mengenalkan kampus gitu, mengenalkan Kota Lubuk Linggau, mengenalkan dai-dai muda yang harus juga berapresiasi dalam dakwah seperti itu. Jadi tidak hanya membuat status galau, tapi kami juga berpartisipasi dalam berdakwah melalui media sosial seperti itu Kak. Iya, luar biasa ini. Nah pemirsa, seperti yang sudah dikatakan oleh Kak Anggun tadi ya, jangan hanya upload status-status galau. Lebih baik gadgetnya itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih penting lagi. Dan lebih positif. Iya. Nah oke, Kak Marisa dan Kak Anggun, ini pembicaranya sangat menarik sekali. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Sekarang kita break sebentar Kak ya. Dan pemirsa jangan beranjak kemana-mana karena Widi dan juga Kak Marisa, Kak Anggun akan segera kembali. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Widi di Up to Date, berikan info terkini edisi kali ini. Nah, Kak Marisa dan juga Kak Anggun, Kak Marisa tadi kan menyandang predikat sebagai wisudawan terbaik. Nah, kalau menurut kakak sendiri, apa sih tolak ukur dari seorang mahasiswa tentunya, itu bisa dikatakan dia wisudawan terbaik terlepas dari IPK-nya paling tinggi gitu? Kalau menurut saya, sebagai tolak ukur dari wisudawan terbaik itu ya pertama dari segi keilmuannya. Dan yang kedua itu dari segi karya tulis ilmiahnya. Apalagi sekarang kan banyak wadah-wadah yang menampung tempat karya tulis ilmiah. Salah satunya kan Scholar, itu kan menampung dari karya tulis mahasiswa ataupun dosen kayak gitu kan. Nah, jadi sebagai tolak ukur wisudawan terbaik itu apabila ia terbiasa menulis kayak gitu, terbiasa menulis sebagai wujud dari keilmuan yang ia miliki, terus ia torehkan ke dalam tulisan-tulisannya. Bisa berupa jurnal Kak ya? Ya, berupa jurnal, dan juga
dari segi pengaplikasiannya gitu. Jadi ilmunya nggak hanya mentok di dirinya aja, tapi bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Ya sekurang-kurangnya untuk teman-teman sedekatnya lah kayak gitu. Iya, karena sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Karena percuma kalau misalnya punya IPK tinggi gitu kan, tapi sombong banget sih dia nggak mau ngajarin temennya, itu kan nggak bagus juga ya. Rajin-rajin menulis ya gitu kan. Tapi bukan nulis quote-quote galau ya Mbak ya. Jangan, oke. Selanjutnya Kak Anggun, ini kan tadi Kak Anggun juga bilang kalau selama kuliah ini juga bekerja gitu kan. Nah, gimana sih tipsnya gitu bagi seorang kakak untuk mengaplikasikan antara kerja dan kuliah gitu, membagi waktunya itu seperti apa? Kalau saya awal-awal itu kayak gini ya mengaturnya. Setiap kuliah itu, saya kuliah dulu nih, berapa bulan itu. Nanti kan libur kuliah itu kan 3 bulan Mbak. Nah jadi 3 bulan itu saya ngelamar nih kerja kemana-mana. Terserah itu mau di grosir sepatu atau grosir baju kayak gitu. Alhamdulillah dapat bos-bos yang memang mengerti dengan keadaan saya bahwa saya sambil kuliah. Bahkan sampai semester 5 itu ada bos yang boleh saya kerja dulu, nanti pas jadwal kuliah seperti itu Mbak. Jadi saya membagi waktunya, alhamdulillah seperti itu. Itu dari semester berapa ya? Itu dari semester 1 sampai semester 5 dan alhamdulillah sekarang sudah punya usaha sendiri. Alhamdulillah ya. Iya, jadi untuk pemirsa Selamat TV di rumah yang sedang mencari pekerjaan mungkin bisa hubungin Kak Anggun ya. Iya, dan Widi penasaran nih, apa sih Kak yang memotivasi seorang Kak Anggun untuk aku kayaknya milih untuk kuliah sekaligus kerja gitu. Apa sih yang jadi latar belakang Kak? Sebenarnya kalau mau diceritakan itu panjang ya. Enggak apa-apa, iya intinya aja. Karena saya terlahir dari keluarga yang broken kayak gitu kan. Jadi saya jangan salahkan keluarga ya, karena keluarga kita tidak sempurna. Tapi motivasilah diri kita sendiri agar kita bermanfaat bagi orang lain. Jangan karena keluarga kita tidak sempurna malah kita berlari dengan hal-hal yang negatif seperti itu. Seperti narkoba, pergaulan bebas. Malah itu kita tidak terlihat nilai-nilai positif kita. Seharusnya kita merubah nilai-nilai itu dari keluarga yang tidak sempurna, kita bisa juga sukses seperti keluarga-keluarga yang sempurna seperti itu. Oh, jadi memang berawal dari situ. Ada kesadaran ya. Jadi sekarang tinggalnya dengan ayah atau ibu? Saya sekarang tinggalnya dengan nenek. Di mana? Di Perumdam. Oh, jadi tinggal sama nenek berdua aja? Bertiga ada adik saya. Oh iya. Jadi cerita masalah pribadi ya. Tapi nggak apa-apa, ini untuk motivasi juga untuk walaupun tidak sempurna, tapi kita jangan berlari dengan ke hal-hal yang negatif, tapi kita harus membangun diri kita sendiri agar ke hal-hal yang positif, jadi kita lebih berguna dan jadikan pengalaman orang tua itu menjadi motivasi kita ke depan agar keluarga kita tetap utuh. Luar biasa. Nah Kak Anggun, ini berdasarkan apa yang sudah Kak Anggun ceritakan ini kan, bisa dong dikasih tips dan trik untuk adik-adik yang mungkin sedang kuliah ataupun lagi mau kuliah gitu. Ada kan beberapa dari mereka yang ngerasa aku pengen kerja gitu kan, tapi aku juga kuliah, gimana sih cara bagi waktunya? Mungkin bisa di-sharing gimana sih selama kakak membagi waktu itu gitu. Tips dan triknya seperti apa? Tips dan triknya kita ngomong aja secara langsung kepada dosen-dosennya. Alhamdulillah di kampus TAI Bumi Selempari Kota Lubuk Linggau itu dosennya bisa mengerti kepada mahasiswa yang ibaratnya kerja sambil kuliah. Terkadang saya sudah jam masuk 3 jam, saya masuk hanya 2 jam seperti itu karena saya bilang saya lagi bekerja. Kadang tuh kan selesai pulang itu jam berapa? Jam 1, mulai kuliah itu jam 12 atau sesudah zuhur seperti itu kan Mbak. Dikomunikasikan saja dengan dosennya. Tidak semua, walaupun dosen itu killer kayak gimana, pasti dosen itu mengerti dengan mahasiswanya yang bekerja. Ya seperti itu. Memang dibicarakan. Iya, secara langsung. Iya, karena memang yang paling penting adalah komunikasi. Ya, jangan tiba-tiba ngilang. Ini anak mana nih di jam ini kan? Kerja, tapi kan memang tujuannya baik untuk bekerja, tapi kan untuk komunikasi kepada dosen itu penting. Dalam bentuk kita menghargai mereka gitu kan. Ya, saya juga sebagai wisudawan ya lumayan mengerti lah ya. Tapi memang teman-teman Widi juga waktu kemarin kuliah banyak juga yang kerja gitu, dan tapi sebagian dari mereka memang ada yang bisa membagi waktu mereka dengan baik seperti Kak Anggun, tapi ada juga yang kurang bisa. Jadi memang ya untuk masa kuliahnya agak bolong-bolong seperti itu kan kurang baik untuk ditiru gitu kan. Nah kalau untuk Kak Marisanya sendiri, tadi kan sudah dengan Kak Anggun, tips dan triknya untuk bisa menjadi wisudawan terbaik nih seperti apa? Silakan. Oke, kalau masalah tips, yang pertama kita sebagai pelajar, baik itu siswa ataupun mahasiswa, yang pertama sekali dia belajar.
Belajar dalam istilah belajar tidak hanya dari segi pelajaran ya, tapi belajar juga dari pengalaman kayak gitu. Dan yang kedua juga, tips yang kedua, banyak-banyak membaca. Ini juga tips dari saya. Teman-teman banyak nanya, gimana sih model Marisa ini belajar gitu. Saya bilang, model saya belajar nggak macam-macam kok, saya cuman suka membaca. Saya cuma suka membaca. Oh ya, baca apa kata teman-teman? Saya paling suka membaca buku tentang tema-tema sejarah sama pemikiran-pemikiran Islam. Makanya judul skripsi saya nggak jauh-jauh dari sana. Saya paling suka baca buku itu. Saya bilang sama teman-teman saya, nggak pedulilah itu buku apa, yang penting kamu bisa ambil pelajaran dari dia. Mau kamu bacanya satu halaman, 2 halaman, yang penting kamu bisa ambil intinya gitu. Jangan kamu baca banyak-banyak, tapi kamu nggak ngerti apa yang kamu baca gitu kan. Baca aja sedikit, jangan terlalu banyak, yang penting kamu paham. Dan yang ketiga tipsnya itu jangan pelit sama ilmu gitu kan. Banyak yang kita ketemuin, wih orang pinter tapi kok pelit banget sih. Nah ya benar, banyak seperti itu. Kayak nggak butuh sama orang aja gitu kan. Nah ini harus kita hindarin sebagai pelajar, siswa ataupun mahasiswa, karena di samping kita pelit sama ilmu, ada doa-doa mereka yang buruk untuk kita. Iya, iya benar-benar. Tapi kalau kita mudah berbagi ilmu sama orang lain, ada doa-doa baik mereka untuk kita, gitu kan? Dan juga di samping kita mudah berbagi ilmu, kita mengajari mereka kayak gini, itu ada timbal baliknya juga untuk kita. Kita juga dapat ilmu terkadang dari apa yang kita pelajari, gitu kan? Ya. Yang keempat juga pandai-pandai membagi waktu. Saya selalu kasih tips ini untuk semasa saya magang, kalau nggak salah, sama saya magang, saya selalu bilang sama anak-anak saya, sama anak-anak murid, sampai sekarang pun saya bilang sama anak-anak murid saya, ayo baca ya. Kamu punya 24 jam waktu sehari semalam, tapi kamu tidak menyempatkan waktu 1 jam saja untuk membaca. Kamu rugi besar, ya kan? Buku itu jendela dunia, gitu. Yang nggak hanya buku yang harus dibaca. Apalagi teknologi sekarang semakin canggih, banyak sekali jurnal-jurnal penelitian yang bisa kita baca, penelitian-penelitian terbaru, apa sih perkembangan dari dunia ini, apa yang harus kita ketahui tentang dunia ini, gitu. Jadi saya bilang sama anak saya, kamu rugi besar kamu tidak membaca, gitu kan. Orang yang banyak bicara di depan publik seperti ini, dia tidak hanya berbicara kosong, tapi sebelumnya ya sudah ada asupannya di dalam kepalanya, terutama membaca. Sering kita dengar guru-guru kita, kok dia pandai sekali berbicara, kok dia pandai sekali berargumen. Dikala kami sedang di kampus itu ngelihat teman-teman kalau lagi diskusi, kok dia ini pintar sekali sih berbicara. Setelah diamati, oh dia ini banyak membaca. Iya, jadi karena memang secara tidak langsung dari membaca itu kita banyak. Iya, nah dari pandai membagi waktu tadi itu telah membaca, jangan lupa juga untuk berinteraksi dengan orang lain. Terkadang ada nih orang yang rajin baca jadi introvert, banyak yang kayak gitu. Cuman ya tergantung di diri kita bagaimana kita bisa membagi waktu, ini untuk membaca, ini untuk kita berinteraksi dengan orang lain, ini untuk ibadah, gitu. Gitu Kak. Luar biasa, ternyata tipsnya seperti itu Kak ya. Memang ada step-stepnya ya. Iya, ada step-stepnya. Dan alhamdulillah itulah yang mengantarkan Kakak menjadi salah satu wisudawan terbaik ya. Alhamdulillah. Ya Kak Marisa dan Kak Anggun, kita bisa break sebentar Kak ya. Dan pemirsa jangan beranjak kemana-mana karena kami akan segera kembali. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Widi, Kak Marisa, dan Kak Anggun di edisi kali ini. Nah, Kak Marisa dan Kak Anggun, tadi kan kita sempat membahas mengenai Kak Anggun yang pada saat kuliah sibuk kuliah dan juga bekerja. Nah, kalau untuk Kak Marisa sendiri bagaimana sih? Apakah bekerja juga atau enggak? Semasa kuliah? Kalau semasa kuliah, saya nggak kerja. Saya di rumah, fokus kuliah.
Palingnya di rumah itu bantuin ibu jualan. Ya ada usaha juga. Jadi kadangan sambil bantuin ibu jualan sambil ngerjain tugas kuliah ya itu. Iya juga ada tugas kuliah. Kak Marisa, apa sih, pernah nggak sih ngerasa jenuh gitu dengan tugas kuliah yang banyak sekali? Jenuh itu pernah. Cuman kalau mau kita turutin, ya tugas kuliah nggak akan selesai gitu. Dan ini juga pengalaman Widi juga kan. Widi juga dulu pernah ngerasain, apalagi ngurusin skripsi, jenuh sekali. Kadang ngerasa nantilah gitu kan. Akhirnya pas sudah mau hari H baru dikebut sampai nggak tidur, besoknya ngedrop. Pernah seperti itu. Nah, kalau untuk Kak Marisa sendiri, apa sih solusinya gitu jika kita itu menemukan momen dimana aku ngerasa jenuh dengan tugas kuliah gitu, tapi kan memang harus di deadline ya, harus dikejar gitu maksudnya kan. Apa sih solusinya dari Kakak gitu? Kalau solusinya dari saya, memang terkadang di semester bawah ya, yang tugas kuliah itu masih banyak, mata kuliah juga masih banyak. Terkadang tuh muncul satu tugas, makalah kalau kami itu biasanya, makalah, muncul lagi makalah baru. Jadi misalnya ada 10 mata kuliah, 10 makalahnya. Ya, 10 makalahnya. Terkadang tuh bingung, ini mau dikerjain yang mana dulu ya. Udahlah, akhirnya jenuh. Cuman berpikir kayak gini, kalau misalnya saya jenuh, saya teringat sama orang tua saya. Orang tua saya yang udah mengkuliahkan saya, giat mencari uang untuk saya. Mereka aja cari uang nggak males kok saya yang kuliah tinggal nikmati aja kok males ya gitu kan. Itu jadi motivasi buat saya juga. Terus juga ini tipsnya buat teman-teman sekalian itu, kalau jangan pernah bilang malas. Kalau sekali aja terucap malas, ya udah malas semuanya. Ya, kalau saya pribadi saya nggak bisa bilang malas, semuanya saya malas. Iya, mau kuliah, mau tugas kuliah, kadang kerja kelompok, semuanya malas. Kalau saya udah bilang malas gitu. Nah, itu bahaya tuh. Satu kata yang membahayakan, malas. Iya. Nah, kalau untuk Kak Anggun sendiri, bagaimana solusinya dari Kakak? Gimana sih saat kita menemukan momen di mana tugas banyak gitu dan kita ngerasa jenuh? Mungkin Kak Anggun sendiri kan juga bekerja, pastinya ngerasa capek kuliah, capek kerja gitu. Itu gimana sih Kak solusinya gitu? Kalau saya orangnya tidak pernah merasa jenuh kayak gitu Mbak, karena saya hobi dengan banyak kegiatan seperti itu Mbak. Bisa satu hari itu atau 3 kegiatan. Kalau saya menyempatkan untuk mengerjakan tugas-tugas saya itu malam hari, karena malam hari itu kan kuliah enggak kayak gitu, terus kerja juga enggak, disempatkan untuk malam hari karena malam hari itu full. Terkadang juga walaupun main HP itu kan sampai jam 12 seperti itu, jadi mubazir waktunya. Jadi kalau selesai sholat isya itu langsung mengerjakan tugas-tugas kuliah seperti itu Mbak. Subhanallah, iya. Ya karena memang kalau jadi Kak Anggun lumayan berat juga kan antara karena sudah terbiasa bekerja sambil kuliah, memang hobi berkegiatan seperti itu. Hobi tantangan berarti Kakak ini ya. Oke, kalau tadi kan sudah berbincang-bincang dengan Kak Marisa mengenai tips dan trik ya bagaimana sih menjadi wisudawan terbaik menurut Kak Marisa gitu. Ada beberapa step tadi kan ya. Kalau untuk Kak Anggun sendiri bagaimana sih Kak tips dan triknya dari Kakak untuk bisa menjadi wisudawan terbaik seperti itu? Seperti kata Mbak Marisa tadi ya, jangan kita andalkan kemalasan kita seperti itu kan, jangan andalkan rasa capek seperti itu. Kita ingat lagi, balik lagi ke keluarga seperti itu. Kalau kita tidak berhasil, bagaimana keluarga kita yang telah mendukung kita, yang telah selalu memotivasi kita untuk semangat, ayo semangat kuliahnya. Dari dosen-dosen juga seperti itu. Apalagi kalau di akhir itu Mbak Marisa ya, mereka selalu malahan ada yang ngechat secara pribadi, ayo kapan ini, kapan skripsi, kapan bimbingan seperti itu. Mereka selalu berusaha yang terbaik untuk mahasiswa-mahasiswanya seperti itu. Orang tua juga seperti itu. Mereka memberikan motivasi dengan kita, bagaimana cara kita agar semangat dalam kuliah. Jadi kita kembali lagi memikirkan orang-orang yang disayang kita, itulah menjadi motivasi untuk kita menyelesaikan kuliah dengan nilai-nilai terbaik. Iya, memang orang-orang yang ada di sekeliling kita ini sebagai pendorong bagi kita ya. Kalau misalnya kita malas tuh ya memang yang harus diingat mereka. Mereka aja berjuang untuk kita, masa kita tidak mau berjuang dengan diri kita sendiri. Nah, Kak Marisa dan juga Kak Anggun, ini Bedi mau nanya nih, apa sih, dari Kak Marisa dulu ya. Kak Marisa, apa sih harapan dan juga planning Kakak untuk kedepannya? Kalau masalah planning, seperti yang saya tulis pada kesan pesan waktu wisuda kemarin, alhamdulillah dibaca oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Bapak Imaduddin. Di situ saya memohon doa kepada dosen-dosen saya agar
mendoakan saya supaya saya tuh bisa kembali lagi ke kampus sebagai bentuk pengabdian saya, sebagai wujud rasa terima kasih saya kepada kampus. Ya tentunya sebelum kita kembali ke kampus itu kita kuliah lagi, kuliah S2 lagi. Dan itu yang menjadi target saya selanjutnya. Target saya selanjutnya, saya ini niat dulu ya, masalah biaya ataupun lain itu bisa nyusul di belakang. Nanti kita niatnya mau kuliah lagi, kuliah S2 lagi di situ kan. Nanti kalau udah tamat S2-nya, kita bisa kembali lagi ke kampus, ya ikut berkontribusi dalam memajukan kampus, seperti itu, Mbak. Jadi memang secara tidak langsung bercita-cita ingin jadi dosen? Iya. Iya, oke. Mulia sekali ya cita-citanya. Kak Anggun, apa sih planning kakak ke depannya dan juga harapannya? Kalau saya untuk sekarang ini mungkin ada juga cita-cita untuk menjadi dosen dan kembali lagi ke kampus. Cuman untuk sekarang ini mungkin saya akan fokus ke kerja dulu. Nanti kalau udah berkembang kira-kira berapa nih pengeluaran untuk lanjut kuliah berapa, kalau sudah cukup saya akan lanjut. Oh iya, tapi kan sekarang banyak ya Pak untuk S2 itu yang beasiswa. Mungkin kalau untuk kakak-kakak berdua ini mudah lah dapat beasiswa itu kan, dengan predikat wisudawan terbaik itu mudah lah insya Allah gitu kan. Iya, ini pertanyaan terakhir untuk kakak-kakak cantik ini ya. Kak Marisa, apa sih Kak pesan kakak untuk para adik-adik yang ada di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Selampari yang saat ini sedang menempuh kuliah? Silakan. Pesannya, teruslah belajar, teruslah menjadi mahasiswa yang bisa diandalkan. Maksudnya gini, terkadang kita melihat mahasiswa-mahasiswa itu hanya bisanya ya sekedar demo di jalan, yang sekedar bisa menuntut ini itu, tapi coba jadilah mahasiswa yang berinovasi, berkreasi seperti itu. Jangan lupa membaca, teruslah menulis, itu pesan dari saya. Sering saya bilang sama adik-adik saya, waktu saya ngisi jurnal kalau nggak salah, ngarahin mereka pembuatan jurnal, ngajarin mereka buat jurnal. Nggak apa-apa tulisanmu masih belum bagus, asalkan kamu terus berusaha. Nanti lama-lama terlatih, kamu tahu ini letaknya di mana, kamu tahu latar belakang ini isinya apa, kamu tahu rumusan masalah ini isinya apa, kamu tahu pembahasan ini apa, dan kamu tahu bagaimana metode penelitian yang baik. Terus aja dilatih terus, nanti lama-lama kamu terbiasa. Terus juga untuk adik-adik semuanya, dosen itu meskipun mereka care sama kita, tetap hormati mereka. Sering saya temuin mahasiswa-mahasiswa yang ketika dosennya itu care, humble, mereka tuh hilang rasa hormatnya. Ya seenaknya sendiri. Jangan dosennya itu akrab sama kita, sering ngobrol sama kita, ibaratnya tuh nggak ada sekat di antara mereka, nggak ada jarak. Cuman jangan dijadiin itu sebagai kita menghilangkan rasa hormat kita kepada dosen. Dosen itu ya guru kita, meskipun ia tidak mengajarkan kita membaca, menulis dari nol, tapi ia juga guru kita. Berkahnya kita sebagai murid adalah ketika ilmu yang kita dapatkan itu bisa menjadi bermanfaat untuk orang lain. Salah satunya tadi menghormati guru. Iya, kunci utama orang sukses adalah bagaimana dia menghormati orang lain. Dan juga orang tua. Iya. Selanjutnya Kak Anggun, apa nih pesannya untuk adik-adik Kak? Kalau saya terkhusus untuk yang baik itu dibiayakan orang tua, baik itu dibiayai diri sendiri, seperti itu. Kalau kunci pertama itu yaitu nekat, seperti itu Mbak ya. Jadi walaupun halangan apapun, rintangan apapun, kita tetap fokus dengan tujuan awal kita, yaitu menyelesaikan sekolah kita untuk keluarga kita dan teman-teman terdekat kita yang terus mendukung kita sampai kita selesai, seperti itu Mbak. Jadi jangan lupa. Singkat, padat, dan jelas ya. Iya, Kak Marisa dan juga Kak Anggun, terima kasih sudah datang ke Selampari TV, sudah membagikan pengalaman yang sangat menarik Kak ya. Semoga ini bisa menjadi motivasi untuk adik-adik di rumah yang sedang menonton, bisa termotivasi untuk bisa menjadi sosok Kak Marisa dan juga Kak Anggun selanjutnya.
Ya, terima kasih pemirsa. Itulah tadi perbincangan Widi bersama dengan narasumber kita yaitu Kak Marisa dan juga Kak Anggun membahas mengenai pengalaman mereka sebagai wisudawan terbaik di Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Selampari yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2021 kemarin. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak cantik ini dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus belajar, Kak ya. Iya. Dan pemirsa jangan lupa untuk terus menyaksikan up to date hanya di Selampari TV punya kita Gale. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.